Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur buat hari ini atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan telah menolong kita dari bulan Januari sampai akhir tahun ini. Kita bersyukur di mana pada sore hari ini kita merayakan Natal kebersamaan walaupun melalui media sosial, di mana dalam keadaan seperti ini dalam COVID-19 tetap kita bersukacita dalam Tuhan. Amin. Amin. Baik, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja Bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Di ayat kedua terang yang ilahi, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Baik, mari kita mulai dari awal suri-suri yang mengatakan ayat berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja Bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Di ayat kedua, yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Sembah dan puji Dia Tuhan. Sembah dan puji Dia Tuhan. Pertolongan kita dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari jemaat yang terkasih, kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih ada sukacita? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ayat kedua dia. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Masih ada sukacita? Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat satu pujian sekali lagi, kita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan
Shalom jemaat Tuhan. Amin. Baik, mari kita bernyanyi, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan 1000 lilin nyalakan. Bersyukur di tahun ini. Mari kita merayakan Natal yang penuh sukacita, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita walaupun dalam keadaan seperti ini. Mari kita akan satu pujian dengan sungguh-sungguh 1000 lilin. 1000 lilin yang datang di tengah biar sintanya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia, wartakan pada dunia kabar sukacita. Yesus penebus, kemuliaan surga. Hai bintang indah, hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu wahana padang damai, bahagia di kalbu. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan
Kita bersyukur karena kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah. Mari kita tetap bersuka cita. Marilah kita angkat satu pujian sekali lagi seperti Palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mutiara, hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mutiara, hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur
hingga sampai pada hari ini, di Natal ini, di 25 Desember ini, Tuhan masih melingkupi kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu di tahun 2020 ini, walaupun tahun ini mungkin tahun yang berat, tahun yang penuh pergumulan, dan tahun yang banyak masalah, tapi kami tetap mengucap syukur. Lewat berbagai cara kami tetap bisa berkumpul seadanya, beribadah, dan bisa melayani ke banyak orang dengan ibadah online Natal ini. Terima kasih ya Bapak. Ini kami anak-anak-Mu, kiranya nyanyian pujian kami di Natal ini membuat kami semakin dekat kepadamu, semakin bergantung kepadamu 100%. Terkhusus di tahun ini kami menghadapi masalah pandemi penyebaran virus corona. Kami tahu tanpa bergantung kepadamu, kami tidak tahu apa arti hidup kami sesungguhnya. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang berotoritas penuh dalam penyampaian firman ini. Agar apapun yang hamba-Mu disampaikan sesuai dengan visi Roh Kudus saat tulisan ini pertama kali ditulis. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal untuk kita semua. Puji Tuhan, yang di rumah juga saya ucapkan, yang melihat online dari GKT Raja Daud YouTube, selamat Natal untuk kita semua. Mungkin banyak juga yang beribadah ke gerejanya masing-masing, tapi saya tidak percaya ada yang beribadah dari rumah karena masih mengantisipasi penyebaran virus corona. Sekali lagi, selamat Natal untuk kita semua. Natal yang sangat berbeda, betul ya? Bahkan semasa saya hidup sampai sekarang, ini Natal yang paling berbeda. Kenapa? Sangat sedikit hiruk pikuk dan selebrasinya. Ya. Jadi terkadang ada positifnya juga. Karena terkadang tren Natal hanya dijadikan orang Kristen hanya sebagai selebrasi, tradisi, baju baru, kumpul-kumpul yang nggak pernah ke gereja, akhirnya ke gereja. Tapi gara-gara si corona agak sepi kita tahu. Ya, walaupun masih tetap gereja, kumpul, tapi tetap was-was. Waduh, untuk orang rame-rame jangan duduk situ. Terlalu ramai jemaat di sebelah situ, kita isinya aja. Semua memakai masker. Berbeda sekali. Seakan-akan Tuhan ingin bilang, mana selebrasi Natal kalian? Gagal kan? Segala bentuk acara mau kita buat, pasti semuanya digagalkan. Mungkin durasi Natal yang harusnya panjang sekali, banyak agenda, banyak kor, banyak selebrasi, nyewa gedung mewah di luar sana, undang artis. Tahun ini semua itu tidak terrealisasi. Ya mungkin masih banyak juga yang di luar undang artis ya, bikin acara Natal. Tapi gereja kita pun tetap menerapkan ada yang ibadah Natal dengan posisi duduk yang sesuai protokol dan sangat sedikit. Makanya kami menayangkannya online di YouTube GKT Raja Daud. Oke, ini masuk menjadi seri keempat ya, betul ya? Seri keempat Natal kita di tahun di ujung akhir ini 2020. Saya memberi tema yang sangat biasa, tapi mungkin sangat bermakna. Apa itu? Who is Jesus? Siapa Yesus? Siapa sebenarnya Yesus ini, Bapak Ibu Saudara? Siapa sih yang kita rayakan kelahirannya ini 25 Desember ini? Walaupun kita berdebat mungkin tahun kelahirannya tidak 25 Desember, tanggal dan bulannya bukan 25 Desember. Tapi bukan itu karena makna Natal tradisi Kristen dari dulu 25 Desember. Tapi tahu nggak kita sesungguhnya siapa Yesus? Tema khotbah ini penting untuk saya sampaikan karena di penghujung 2020 ini sering sekali orang Kristen mengulangi tradisi Natal tahun ke tahun, tradisi Natal tahun ke tahun. Tapi kelakuan tidak berubah sehingga itu bermakna engkau tidak kenal siapa Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, simpelnya kalau kita merayakan suatu ulang tahun seseorang, merayakan ulang tahun istri, ulang tahun suami, ulang tahun anak, ulang tahun teman kantor yang paling minimal, engkau kenal kan siapa dia? Kenal? Nggak mungkin gue diundang kalau gue nggak kenal. Ya, itu namanya mau cari makan gratisan. Ya. Minimal kenal, apalagi ulang tahun istri, suami, anak. Oh, wajib dirayakan, wajib kita harus hafal tanggalnya. 25 Desember menjadi tanggal yang mungkin dihafal seluruh orang Kristen dunia. Orang Kristen berapa miliar? 3 miliar di dunia ini. Semua hafal 25 Desember kelahiran Yesus. Ya. Tapi benar nggak kita kenal siapa dia? Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapa dia? Langsung murid-muridnya berembuk ngomong, dia bilang, ada yang menyebut kau Yeremia, ada yang menyebut kau Yohanes Pembaptis, ada yang menyebut kau Elia. Langsung Yesus mengubah pertanyaannya apa? Katamu, siapakah aku ini?
Yesus nggak mau dengar pendapat kita dari kata orang. Kalau saya sebagai dosen, saya sebagai pendeta, sebagai guru, nanya ke murid-murid, menurutmu siapa Yesus? Kata pendeta, itu kata orang. Yesus nggak mau seperti itu, Bapak Saudara. Kau merayakan Natal dari tahun ke tahun sampai umur puluhan tahun. Masa kau nggak kenal siapa Yesus? Lalu satu murid berdiri dengan gagah berani. Siapa namanya? Simon Petrus. Dia bilang apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Langsung dipuji Yesus. Luar biasa kau Petrus. Tapi yang menyatakan itu adalah Roh Kudus, bukan dari kau. Wah. Tapi 5 menit kemudian, ketika Yesus bilang anak manusia harus diserahkan ke Yerusalem, disiksa, mati disalib, bangkit pada hari ketiga, Petrus langsung marah. Sekira-kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Kau nggak dibilang Yesus apa? Nyawa kau iblis. Jangan-jangan orang Kristen sekarang SKSD sok kenal Yesus, sok merayakan Natal, 25 Desember, datang nyanyi-nyanyi ibadah di gereja. Tapi jangan-jangan nanti Yesus ngomong sama kita, nyala kau iblis. Waduh, itu sangat menakutkan dan saya mau tidak ada jemaat yang merasakan itu. Jangan-jangan nanti Yesus berkata, kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Loh, Tuhan aku rajin gereja loh, Tuhan aku tak merayakan Natal 25 Desember loh. Kau nggak kenal aku. Makanya topik ini penting. Who is Jesus? Mari kita buka Alkitab kita dari surat Ibrani. Surat kepada orang Ibrani pasal 1. Pembukaannya, Ibrani pasal 1. Yang akan menjadi bahan bacaan dan kita pelajari adalah ayat ketiga. Ibrani pasal 1 ayat ketiga. Ya. Buka kitabnya yang di rumah juga kita belajar. Ini momen sukacita kita, momen Natal kita harus betul-betul mendengar dan belajar firman. Ibrani pasal 1 ayat 3. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga. Beginilah firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat 3 yang menjadi bacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Who is Jesus? Surat kepada orang Ibrani secara konteksnya adalah surat-surat yang dikirim kepada generasi-generasi setelah Rasul. Ya, kita harus tahu. Makanya coba perhatikan nanti dari mulai ayat 1 dan 2-nya. Lihat ayat 1-nya, kita perhatikan. Setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi surat ini menunjuk ke perjanjian lama bahwa dahulunya Allah bersuara lewat nabi. Satu yang perlu kita garis bawahi di ayat 1 itu apa? Allah berbicara. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang nunggu-nunggu di surga, nggak ada action. Dia berbicara. Dia mau dekat dengan umatnya. Disampaikannya melalui nabi-nabi di perjanjian lama. Kita tahu ada nama Yesaya, Yeremia, Daniel, Hagai, nabi-nabi semua. Tapi apa yang terjadi pada umat pilihan Israel? Tetap bebal, tegar tengkuk, dan tidak mau mendengar. Itu yang dilakukan Allah pada zaman dulu, kata penulis surat Ibrani. Dia berbicara melalui nabi-nabi. Lihat ayat kedua. Maka pada zaman akhir, apa zaman akhir? Zaman akhir itu sejak Yesus lahir ke dunia ini. Nah, itu dari zaman akhir itu sampai sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Makanya pesan Yesus dan Yohanes Pembaptis apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Walaupun rentang waktu dari Yesus dan Yohanes Pembaptis ngomong itu 2000 tahun lalu lebih, tapi sudah mengindikasikan zaman akhir. Nah, pada zaman akhir, menarik kalimatnya di ayat kedua. Ia telah berbicara kepada kita. Lagi-lagi dia berbicara. Dia Allah yang mau dekat dengan umatnya. Dia berbicara dengan perantara anaknya, yaitu yang kita tahu, Yesus Kristus. Kembali kita ke ayat 3 untuk kita gali kata per kata dan kalimat per kalimat. Kita lihat ayat ketiga, kalimat awalnya, Bapak Ibu Saudara. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Stop sampai situ. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Mau lihat Allah? Lihat Yesus.
Mau tahu Allah? Kenali Yesus. Simpel sekali. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ini dijelaskan yang pernah kita bahas juga di seri pertama, Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14 siapa dibilang Yohanes? Firman itu telah menjadi manusia. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Apa lagi kalimatnya? Dan gambar wujud Allah. Tidak mungkin kita bisa melihat wajah Allah, nggak bisa. Orang Yahudi, orang Israel memiliki kepercayaan tidak mungkin bisa melihat cahaya kemuliaan Allah karena mereka pasti mati. Tapi dia mau turun merendahkan diri untuk masuk ke dunia ini, masuk ke dalam daging, inkarnasi, sehingga orang-orang pada zaman itu bisa melihat dia. Tapi tidak semua meyakini dia adalah gambar Allah, karena ada orang-orang yang ditentukan akan selalu senang kepada kegelapan, membenci cahaya terang Yesus Kristus. Poin pertama dari kalimat ini, who is Jesus? Siapakah Yesus itu? Dia adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Dia adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih, banyak sekali di luar sana yang meyakini Yesus itu bukan Tuhan. Banyak sekali yang meyakini ajaran-ajaran di luar sana, agama-agama di luar sana, Yesus bukan Allah. Tapi kita tahu, penulis Ibrani di ayat 3 mengatakan, ia adalah gambar wujud Allah. Dia adalah Allah. Dan dia memiliki apa? Cahaya kemuliaan. Makanya, apa makna Natal? Sehingga kita mengetahui who is Jesus, siapa Yesus, kita harus memuliakan dia. Karena dia adalah Allah. Natal bukan soal tradisi. Natal bukan soal senang-senang selebrasi. Natal adalah sikap hati orang percaya untuk memuliakan Yesus Kristus karena dialah satu-satunya Allah. Apakah kau percaya dia Allah? Percaya Pak Pendeta? Percaya, amin. Dia Tuhan yang pendeta. Tunjukkan dengan sikap hati dan sikap hidup. Apa itu? Tahun depan 2021. Yuk, utamakan Tuhan dalam hidup. Apa lagi? Layani Tuhan dalam hidup. Apa lagi? Pacaran yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan Allah kita. Apa lagi? Selalu ada pengampunan Bapak Ibu Saudara. 2020 masih punya dendam sama orang, 2021 lepaskan pengampunan. Itu namanya engkau meyakini dia sebagai Allah. Tidak pernah kita menjadikan dia Allah. Nah, itu kata teologi. Karena dia memang sejatinya Allah. Nah, itu. Jangan pernah ada orang Kristen bilang, dari segala yang ku riset, dari segala yang ku cari di Google, ku cari di pengetahuan, 1000 buku ku baca, dari seluruh agama di dunia ini, aku percaya memang bahwa Yesus itu memang Tuhan Allah. Tak pernah kau jadikan dia Allah. Dia memang Allah. Bukan karena kepintaranmu kau meyakini dia Allah. Itu pekerjaan Roh Kudus yang masuk ke dalam diri. Dia adalah Allah yang harus kemudian. Poin pertama, who is Jesus? Dia adalah Allah yang layak ditinggikan dan layak dimuliakan. Dia adalah gambar wujud Allah. Luar biasa. Allah itu roh. Kita nggak bisa melihat wujudnya. Tapi lewat Yesus Kristus, kita tahu dia adalah Allah yang sejati. Kalau dulu dia berbicara melalui nabi-nabi, penulis Ibrani mengatakan di zaman akhir dia berbicara melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jangan lagi mau dengar suara lain, nggak ada lagi. Penulis Ibrani bilang udah di zaman akhir itu dengan peran-peran anaknya. Dulu nabi, udah nggak ada lagi. Makanya kalau ada yang mengaku pendeta, rasul, nabi, jangan percaya, nggak ada lagi. Udah selesai. Semua ditutup dalam firman-Nya Yesus Kristus. Kita lanjutkan kalimatnya. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Who is Jesus? Poin kedua, siapakah Yesus? Dia adalah firman Allah yang harus didengar. Pertama, dia adalah wujud Allah. Allah itu roh. Hanya di dalam Yesus kita bisa melihat Allah. Yang kedua, dia adalah firman Allah, suara Allah yang harus didengarkan semua manusia. Maka tadi di ayat 2 dia katakan apa? Di zaman akhir dia berbicara perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima
segala yang ada. Perhatikan kalimat akhir di ayat kedua. Perhatikan Alkitabnya Bapak Ibu Saudara. Kalimat akhir ayat keduanya apa? Yang ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia, oleh Yesus. Allah telah menjadikan alam semesta. Makanya Kejadian 1 ayat 1 apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lewat firman-Nya, Sang Logos, kata Injil Yohanes, Dia menciptakan alam semesta. Artinya, Dia adalah firman yang harus kita dengarkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara rajin baca buku. Benar ya? Nggak ada yang salah. Baca buku itu sangat baik, mau buku jenis apapun. Sangat baik untuk menambah pengetahuan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, khususnya Bapak-Bapak, setiap pagi nggak pernah absen baca koran. Bahkan langganan. Nggak ada yang salah. Kita perlu tahu keadaan sosial masyarakat, politik bangsa kita ini lewat koran. Mungkin semua kita generasi muda rajin membaca lewat media sosial. Nggak pernah absen tiap jam. Membuka Instagram, Facebook, detik.com, dan segala macamnya. Nggak ada yang salah. Tapi Alkitab katakan, bukan itu yang pertama yang harus kita dengar. Alkitab katakan, bukan itu yang pertama-tama harus kau cari. Tapi Sang Firman itu yang harus kau cari. Yesus Kristus. Kenapa? Setiap yang diomongkannya, yaitu yang tertulis di Alkitab, itulah yang pertama kali kita cari. Itulah yang menjadi pedoman hidup. Kenapa? Karena Yesus adalah firman yang harus kita dengar. Cek dirimu di Natal 2020 yang penuh dengan polemik ini gara-gara virus corona. Sudahkah firman Allah, yaitu omongan Yesus di Alkitab, menjadi pedoman? Sudahkah Alkitab adalah barang yang pertama kali kau cari ketika kau bangun pagi dan kau tidur malam? Kalau belum, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini yang di rumah juga, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya mau katakan, Natalmu masih tradisi. Iya, pasti. Natalmu masih hanya selebrasi ikut-ikut orang tua, ikut-ikut teman, kumpul-kumpul, tapi setelah itu nggak ada perubahan. Mulai dari yang kecil, apa itu? Baca firman-Nya. Alkitab, karena Dia firman yang harus kita dengar. Ayat yang pentingnya, kalau kita mau merayakan ulang tahun seseorang, ya walaupun saya tak berkeyakinan ulang tahun Yesus 25 Desember, enggak ya. Minimal harus dengarkan kata-kata Dia. Apalagi Dia Allah, poin pertama tadi. Benar ya? Kadang kalau ada teman kita ulang tahun, istri kita, suami kita, anak kita, saudara kita, wih, kita berikan yang terbaik. Benar ya? Kita bawa kado, kita berikan yang terbaik. Masa Yesus yang menjadikan kau, yang memberikan kau rezeki pencipta alam semesta ini, gak ada yang terbaik dari hidupmu kau berikan kepada Dia. Semua yang kau berikan hanya untuk kesenangan dirimu. Apa itu? Tiap tahun mikirin, tahun depan beli apa lagi? Mobil udah punya 1, rumah lagi nyicil, puji Tuhan. Motor udah ada 2. Tahun depan beli apa? Oh, liburan dia belum. Kemana kita ya? Oh, ke Eropa lah. Iya, cukup ini kok. Apa-apa ini? Itu namanya Natal. Untuk gereja mana? Untuk Tuhan mana? Udah kok Pak Pendeta? Tiap minggu ke gereja, aku ngasih persembahan. Kau pikir cukup sampai situ? Enak aja. Jangan gitu ya. Berikan hidupmu. Lihat flyer di belakang. Ini adalah tema besar gereja kita 2020, tahun pengorbanan. Dan betul-betul terjadi. Corona ini betul-betul kita harus berkorban. Betul-betul harus berkorban. Maka kata Paulus apa? Roma 12, persembahkanlah tubuhmu. Ada kata apa? Persembahkan. Itu berkorban, bukan sekadar memberi, tapi berkorban. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Lanjutannya apa? Itulah ibadah manusia. Ibadah Natal bukan hanya 24 Desember. Ibadah Natal bukan hanya 25-26 Desember. Ibadah Natal bukan kumpul-kumpul keluarga. Ibadah Natal dengan berkorban memberikan tubuh kita. Karena kita mendengarkan perintah amanat agung Yesus Kristus. Dengarkanlah Dia. Dialah Sang Firman. Who is Jesus? Dialah firman yang harus kita dengar. Who is Jesus? Dialah pribadi yang pertama harus kita dengarkan dan taati dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah ini dia. Bukan bosmu di kantor, bukan omongan suamimu, bukan omongan istrimu. Nih, omongan Alkitab. Makanya hashtag gereja kita, visi gereja kita selalu back to Bible.
Ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta Rol ini senang ya, banyak pelayanan di anak muda. Oh iya Pak, kenapa? Milihnya lebih banyak ke anak muda. Saya langsung jawab, karena anak muda membenci Alkitab. Jujur tidak? Jujurlah. Jujur, bukan berarti orang tua enggak. Orang tua pun banyak membenci Alkitab. Saya tahu itu. Udah umurnya 60 pun enggak habis baca Alkitab dia. Tahu saya. Tapi anak muda zaman sekarang, ini dia enggak. Apaan sih? Ini ku cari kalau aku tuh lagi putus pacar Pak Pendeta, ya kan? Langsung cari-cari ayat. Mana yang menguatkan hatiku ya? Aku diputusin nih, dia nanti nih. Atau bangun pagi gitu kan. Cari ayat. Enak aja nggak gitu. Saya langsung bilang kepada orang yang bertanya kepada saya rindu semua anak muda mau menggali, membaca sampai habis dan mendalami. Visi kita nggak akan berubah. Saya minta dukungan dan doa teman-teman sekalian untuk terus memajukan GKTI dalam membawa anak muda kembali ke Alkitab. Poin kedua, who is Jesus? Supaya kita jangan hanya merayakan Natal yang kita sebut kelahirannya, supaya kita tahu dia adalah firman yang harus kita dengarkan. Yang pertama tadi dia adalah Allah yang layak kita muliakan karena dia gambar Allah. Yang kedua dia adalah firman. Yang ketiga kita lanjutkan kalimat. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Untuk apa Yesus lahir, Bapak Ibu Saudara? Apakah Yesus lahir untuk memberikan kita berkat? Untuk apa Yesus lahir di palungan, Bapak Ibu Saudara? Apakah dia lahir untuk memberikan kita mobil baru, rumah baru, jodoh, anak? Apakah untuk itu dia lahir? Jawabannya jelas tidak. Walaupun banyak orang mempraktekannya. Sedikit-sedikit berdoa minta berkat, sedikit-sedikit berdoa minta ini, sedikit. Untuk apa dia lahir? Jelas di kalimat ini dia tiga, di kalimat akhirnya. Lihat kalimatnya. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Poin ketiga, who is Jesus? Siapa Yesus yang kita rayakan kelahirannya 25 Desember hari ini? Dia adalah Allah yang menebus dosa. Dia adalah satu-satunya, dengarkan kalimat saya, satu-satunya pribadi yang menebus dosa. Makanya tadi kalimat dia di keduanya, Pak. Allah menetapkan dia sebagai anaknya, anak tunggal. Kemarin kita belajar di seri berapa itu? Seri ketiga kalau nggak salah ya. Anak tunggal, bukan berarti Allah beranak, tapi anak tunggal, monogenes, unik. Kenapa dikatakan unik? Karena dalam terjemahan aslinya memiliki karakteristik yang sama dengan bapaknya. Yang artinya apa? Anak sama dengan bapak. Yesus adalah Allah. Itu artinya dia ditetapkan untuk melakukan penyucian dosa. Dan penyucian dosa di sini nggak main-main. Apa itu? Mati di kayu salib. Jadi begitu kita merayakan Natal, ini harus sinkron sampai nanti Paskah. Yang biasanya bulan April, benar ya? Bulan April. Begitu kita merayakan Natal Desember, ini harus sinkron terus sampai April. Karena itu perjalanan Yesus sampai mati di kayu salib. Yang terjadi di zaman sekarang, Natal, selebrasi, selesai, 2021 nanti, nggak ada perubahan, yang malas gereja tetap malas gereja, yang malas baca Alkitab tetap malas baca Alkitab, masuk April, Paskah, haleluya puji Tuhan, ke gereja lagi, nonton Passion of the Christ lagi, nangis-nangis lagi, sok sedih-sedih lagi, Tuhan itu baik sekali, dia menebus dosa, ngirinya, dia sampai disalib, dicambuk, nggak bisa. Kita harus memaknai penyucian dosa, dimulai dari Natal. Paskah harus dimulai dari Natal. Kelahiran sampai kematian. Wah, ini misi yang luar biasa. Menyucikan dosa. Dan kalimat terakhirnya apa tadi? Akhirnya apa? Dan dia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar di tempat yang tinggi. Apa artinya? Apa artinya? Setelah dia menyelesaikan misinya, dia kembali ke surga untuk memerintah kembali dari surga. Itu artinya duduk di sebelah kanan Allah, Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang mau merendahkan diri, pemilik alam semesta turun lahir di palungan, turun bersama kambing domba. Tamunya siapa? Tamunya, ya elah, kita minimal tamu kita hebat-hebat ya. Orang kantor, manajer di kantor kita,
paman kita, tulang kita yang hebat-hebat, datang kalau ada yang lahir, benar ya? Apalagi cucu, kalau lahir semua bersuka cita. Ya, yang bersuka cita lahir Yesus siapa? Siapa? Gembala, ya ampun, gembala. Orang yang nggak dianggap, orang pinggiran. Siapa lagi? Orang kafir, orang-orang majus dari timur. Iya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu nggak penting. Bukan itu yang penting. Tapi misi kau hidup. Ketika kau lahir, kau melakukan kehendak Allah Tuhan. Yesus lahir, dia punya misi sampai dia menyerahkan dirinya mati di kayu salib menebus dosa. Kita lahir, Bapak Ibu Saudara, apa misimu? Senang-senang di dunia ini. Muda foya-foya, tua gimana sih? Muda foya-foya, tua santai-santai, mati masuk surga gitu ya. Nah itu kan pola dunia. Misi kita juga harus kita samakan. Sebagaimana Yesus lahir misinya berkorban, orang Kristen juga harus berkorban. Itulah pentingnya kita tahu siapa dia. Who is Jesus? Yang ketiga yang kita pelajari hari ini, dialah Allah yang menebus dosa. Kita mungkin nggak bisa lagi melakukan tugas ini. Tapi dia memberikan amanat agung apa? Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Itulah tugas. Anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yuk 2021 camkan di pikiran dan hati kita. Aku harus melakukan kehendak Tuhan. Aku harus mulai penginjilan lewat apapun caranya. Gak mesti langsung bawa ke daerah-daerah sana. Apapun harus kau lakukan untuk Tuhan. Yuk Bapak Ibu Saudara, waktunya semakin dekat. Alarm virus corona ini menunjukkan zaman akhir semakin dekat. Jangan sampai nanti ketika pengadilan surgawi datang, kita adalah orang-orang yang akan dibuang Yesus. Seperti di Matius 7 dia katakan apa? Enyahlah kau pembuat kejahatan. Loh Tuhan, aku menyembuhkan orang demi namamu. Aku berbuat demi namamu. Aku gak kenal kau. Enyah kau pembuat kejahatan. Jangan sampai orang Kristen Natal tiap tahun, gereja tiap minggu, tapi nggak kenal siapa itu Yesus. Ayo belajarlah. Jangan nanti agama seberang nanya kita nggak bisa memberi pertanggungjawaban. Itu kan memalukan. Berapa tahun kau jadi Kristen, berapa kali kau merayakan Natal, kau nggak bisa mengerti siapa Yesus Kristus. Dari penulis surat Ibrani kita tahu, yang pertama dia adalah Allah yang harus dimuliakan. Yesus adalah gambar wujud Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah yang berbicara. Dia mau dekat dengan kita. Makanya di Natal selalu ada kata apa? Immanuel. Ya. Semua orang Kristen tahu kata ini, tapi maknanya kita nggak tahu. Yang kedua, dia adalah firman Allah yang harus kita dengar. Logos sang firman. Dan yang ketiga, dia adalah Allah yang menebus dosa. Puji Tuhan untuk semua anugerah yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, yuk kita alami perubahan hidup menuju 2021. Selamat Natal untuk kita semua, selamat Natal untuk di rumah, tetap bersuka cita walaupun kita dalam kondisi sulit, kita doakan bangsa kita ini. Haleluya, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di masa yang sulit ini kami masih dapat beribadah di Natal yang penuh sukacita ini. Tuhan terima kasih, biarlah firman ini yang ditabur, dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan sebagai pendengar, sebagai pelaku firman, terutama memasuki 2021. Tuhan, 2020 yang berat ini tetap kami syukuri karena kami tahu ini adalah kedaulatan dari Allah. Menuju 2021, kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam, kami ingin mengenal Yesus lebih dalam, dan kami tahu Engkau akan menyertai kami masuk kepada 2021. Hamba berdoa buat seluruh jemaat GKT Cedau, buat semua orang yang menonton program ini di YouTube, kiranya semakin dikuatkan dan selalu bergantung kepada Tuhan. Biarlah kami mendahulukan segala sesuatu untuk pemberian Tuhan, karena Engkau adalah sang firman yang harus didengarkan. Engkau adalah nomor satu dan prioritas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan selamat datang Yesus Tuhan. Salam
Tuhanku yang turun dari surga yang tumpamu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, 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 salam. Siapa Bapak Ibu Saudara? Selamat Natal untuk kita semua yang di rumah juga saya ucapkan selamat Natal. Sedikit saja pesan saya di ibadah Natal dan menuju akhir tahun ini sebagai gembala GKT Raja Daud. Mungkin memang selama sejak Corona Maret kita hanya sempat kembali membuka gereja kita beberapa bulan. Setelah itu kita ibadah online. Puji Tuhan hari ini kita tetap beribadah di gereja dan menyiarkannya langsung di YouTube. Kiranya tetap dukung pelayanan kita sampai tahun depan 2021. Oke, yang ingin saya sampaikan adalah gereja kita tahun depan sangat berupaya dan mengusahakan kita akan kembali offline, ya. Kita akan kembali ke gereja. Bukan berarti YouTube nggak ada, tapi YouTube itu akan menjadi khotbah doang yang akan diupload seperti biasa. Tapi yang ingin saya beritahukan bahwa gereja kita tahun depan tidak memiliki lagi khotbah seri, tidak ada lagi seri pertama, tidak ada lagi tema, karena kita sudah rapat dengan semua pengurus bahwa kita akan khotbah satu kitab, menggali ayat per ayat, pasal per pasal. Ini menjadi kerinduan karena gereja kita adalah gereja yang belajar dan back to Bible. Jadi setiap minggu semua itu hanya dimulai di satu kitab, dan kitab yang kita pilih adalah Markus. Ya. Jadi kiranya yang menonton teman-teman kalau di Jakarta bisa bergabung bersama kita akan betul-betul menggali kitab Markus ayat per ayat. Itu ada 16 pasal. Kita targetkan 1 tahun selesai. Tapi kalau nggak selesai, kita akan lanjut terus. Ini menjadi kerinduan kita supaya kita betul-betul mempelajari. Oleh karena itu, saya sebagai kepala beserta segala pengurus yang melayani GKT Islam ini mengucapkan selamat Natal bagi kita dan menuju tahun baru 2021. Kiranya damai sejahtera Tuhan beserta kita. Baik, mari kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita angkat satu pujian, Hai Siakan di Gunung. Hai siakan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ayat ke-1. Waktu kau gembala menjaga tumpahnya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ayat kedua. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga gembira mendengar. Hai siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di ayat ketiga. Terbaring di palungan yang hina dan tenggara, sampai menyampaikan selamat dunia. Hai siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Ini sambil nyanyi itu sekali lagi selamat
selamat Natal buat kita, biar damai sejahtera turun dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita mengakhiri ibadah Natal kita, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami bisa melakukan ibadah Natal di 25 Desember ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya nyanyian pujian kami terus menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hatimu. Terutama bukan hanya sekedar nyanyian, kami bisa mempraktekkan dan mengubah kelakuan kami setiap hari. Dan firman yang ditabur, kiranya kami semakin mengenal siapakah Engkau Yesus. Kalau kami sekedar hanya lip service, mengenal Engkau dan mengakui Engkau sebagai Tuhan, tapi dalam kelakuan hidup kami tidak pernah berubah. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus memantraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, supaya kami betul-betul mengenal siapakah Engkau. Hamba-Mu berdoa, khususnya Bapa di penghujung tahun ini, di akhir-akhir ini, Tuhan kiranya Engkau terus lindungi kami, agar penyebaran virus corona ini cepat selesai, dan menuju 2021 kami kembali dalam kegiatan normal kami, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, khususnya dalam gereja kami di GKT Raja Daud. Kami serahkan segala visi misi program gereja ini Tuhan. Kami hanya alat-Mu, kami hanya hamba-Mu, pakai kami untuk terus setia dan memajukan gereja ini, terutama untuk terus membawa umat-Mu, khususnya anak-anak muda, untuk kembali belajar Alkitab, kembali kepada Alkitab, mau merendahkan diri, berkorban mati-matian untuk Yesus Kristus. Tuhan yang mendatangkan jiwa-jiwa baru, anak-anak muda yang militan, yang siap sangkal diri dan pikul salib. Hamba-Mu sebagai gembala berdoa buat semua saudara, buat semua jemaat yang berpartisipasi, pengurus dalam gereja ini. Tuhan kiranya berkati apapun kegiatan mereka, dan tahun depan kiranya Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap melindungi kami untuk terus setia di dalam pelayanan. Hamba-Mu berdoa buat semua yang sakit di luar sana, apapun penyakitnya, Tuhan yang beri kekuatan agar mereka selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami, keluarga kami, siapapun di luar sana, tetap mengutamakan Tuhan, mau berkorban, beribadah ke rumah Tuhan, bukan hanya menganggap Natal hanya selebrasi belaka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala program gereja ini, baik di Instagram, YouTube, dan Yayasan Pondok Raja Daud. Kiranya Tuhan pakai kami dengan dahsyat dan luar biasa. Terkhusus, hamba berdoa buat bangsa kami Indonesia, kota kami Jakarta. Tangan Tuhan selalu berada di kota ini, di bangsa ini, kepada umat-umatnya. Biarlah kami anak-anak-Mu menunjukkan bahwa kamilah garam dan terang dunia, sehingga banyak lutut bertelut, lidah mengaku hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami berdoa buat bangsa ini, pemerintahan agar cepat memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah, khususnya dalam penyebaran virus corona. Terima kasih Tuhan, tak terhingga berkat-Mu, tak terhingga penyertaan-Mu di sampai Natal dan penghujung tahun ini. Mari jemaat Tuhan, yang di gereja ataupun yang di rumah, arahkan hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa melalui perantaraan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai Dia menjemput kita di awan-awan, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.